Selamat siang Bu. Selamat siang Pak, silakan dulu. Ya, maaf mengganggu waktunya Bu. Barangkali kami dari calon guru penggerak ini sementara melaksanakan sosialisasi terhadap rekan sejawat. Mohon izin kesediaan Ibu sekiranya kami bisa melakukan observasi kelas di kelas Ibu. Bisa melaksanakan observasi kelas ya. Terima kasih. Sebelum melaksanakan observasi kelas itu kami akan melakukan percakapan pra observasi kelas dan beberapa hal yang kami ingin tahu. Nah, kalau boleh tahu Ibu Desin mengajar apa? Saya mengajar pelajaran sosiologi Pak. Kelas berapa? Kelas 11. Ini rencana pertemuan berikut apa tujuan pembelajaran rencanakan? Kebetulan pertemuan berikut itu kita sudah masuk dalam materi konflik. Jadi tujuan pembelajarannya itu yang pertama memastikan siswa mampu memahami akar-akar dan penyebab terjadinya konflik. Kemudian siswa mampu memahami resolusi konflik, bagaimana pencegahannya, bagaimana pengelolaannya, rekonsiliasi dan transformasi. Kemudian anak-anak mampu untuk menganalisis dan mendiskusikan penyebab konflik menggunakan metode-metode penyelesaian konflik. Dan juga bagaimana anak-anak itu mampu mempresentasikan hasil diskusi tentang upaya penyelesaian konflik masyarakat. Jadi 4 tujuan pembelajaran tadi itu difokuskan di mana area pengembangannya yang akan dicapai? Area pengembangannya yang pertama itu pengetahuan, di mana anak-anak itu mampu memahami. Kemudian keterampilan, bagaimana anak-anak itu mampu untuk mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Kemudian keaktifan siswa. Jadi 3 itu Pak untuk area pengembangannya. Oke, baik. Strategi apa yang sudah Ibu persiapkan untuk mencapai area pengembangan tadi? Untuk strategi yang sudah dipersiapkan, yang pertama itu pembelajaran berdiferensiasi Pak. Kemudian pembelajaran KSE, di mana anak-anak bisa menghargai teman lain yang sedang berbicara, dan juga diskusi kelompok dan presentasi. Kapan rencana Ibu masuk dalam kelas ini? Rencana pertemuan berikutnya saya itu dijadwalkan hari Senin Pak. Barangkali Ibu izinkan kami masuk dalam kelas sama dengan Ibu mengamati dalam kelas. Boleh. Oh ya, terima kasih Bu. Insya Allah kita akan ketemu hari Senin. Oke, baik Terima Pak. kasih. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Berarti harus semangat. Oke? Semangat. Semangat, coba tadi semangat dulu. Tunjukkan 1, 2, 3. Oke, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, mari kita mulai kegiatan ini dengan berdoa. Siapa yang bersedia memimpin kita dalam doa? Oke, silakan Anissa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, terima kasih kepada Anissa yang sudah memimpin kita dalam doa. Sekarang Ibu absen ya. Sudah tidak hadir? Ibu absen satu-satu. Afifah Sarol. Afifah Nursyahira. Ahmad Rabani. Ahmed Yusri. Ainun Asyad. Andika. Akifah.
Hadir. Ayu, Hadir Ibu. Aziza, Dahlia, Chandra, Diajeng, Jakwan, Elizabeth, Para, Indah, Sakit Ibu. Intan, Hadir Ibu. Irmansyah, Izam, Joshua, Muhammad Dafa, Nabila, Nur Afni, Hadir Bu. Nur Azifah, Hadir Bu. Nur Hikmah, Hadir Bu. Nur Askia, Rianti, Hadir Bu. Safina, Kak Sabila, Siti Andi Salami, Hadir Bu. Syakwa, Hadir Bu. Ida, Aulia, hadir. Ya, tadi yang tidak yang apa kan orang. Satu orang yang izin, 3 orang, sakit 1 orang ya. Oke. Sebelum Ibu lanjut menanyakan materi kita yang pertemuan sebelumnya, Ibu punya 1 games. Ini gamesnya antara laki-laki dan perempuan. Siap? Siap. Sekarang siapkan kertas dan pulpen. Masing-masing semua, yang laki-laki juga. Jadi aturannya seperti ini. Yang perempuan, pertanyaan dari Ibu, pertanyaan itu mengapa? Pertanyaan dari Ibu mengapa? Silakan kalian jawab apapun. Kalau Ibu tanya mengapa, ada jawabannya. Kalian buat pertanyaan mengapa. Silakan mengapa apapun terserah kalian. Kemudian yang laki-laki, kalian buat jawaban karena. Terserah mau karena apa. Bisa. Mengapa saya lapar? Contoh. Yang laki-laki terserah karena saya tidak harus dari pertanyaan itu terserah. Kan bebas, bukan dari pertanyaan itu. Apa tidak mau? Ibu sudah tulis nama? Jangan tulis nama, Ibu tidak membuka. Nanti Ibu tulis satu-satu, boleh? Waktunya kita 3 menit saja boleh? Boleh. Oke, silakan. Mengapa dan karena? 1 orang 1. Yang perempuan 1 orang 1 pertanyaan, yang laki-laki 1 orang 1 jawaban. Karena mengapa? Mengapa saya cantik? Iya, perempuan cantik kan? Mengapa? Kenapa? Karena sekarang jawaban terserah. Nah, saya ini ya. Sudah? Kalau sudah kita mulai. Jangan katakan yang belum, berapa orang lagi yang belum? Tidak, 3 orang, 4, ayo.
Pertanyaan saya, mengapa bumi itu bulat? Mengapa bulat? Iya, Zakwan, apa jawabannya? Jawabannya apa? Ayo, baca, berdiri baca. Iya, baca. Karena saya Batman. Pertama dulu. Mengapa bumi itu bulat? Karena saya Batman. Sekarang siapa lagi? Aulia. Mengapa? Mengapa saya selalu lapar? Mengapa saya selalu lapar? Ini siapa namanya? Iwan. Mengapa saya capek? Karena apa? Dari tulis ini, Bu. Atika, karena apa? Karena apa? Jawabanmu. Saya. Saya ingin masukkan. Ulang pertanyaannya. Pertanyaan apa? Mengapa? Mengapa saya selalu lapar? Mengapa saya selalu lapar? Karena saya ingin masuk angin. Jadi kalau masuk angin harus banyak makan. Hah? Sesuai dengan pertanyaan. Kalau ini oke. Satu lagi boleh? Intan. Mengapa Intan? Mengapa manusia perlu makan dan minum? Jawab, laki-laki. Yosua. Masuk kacau. Kenapa dia kacau? Karena selalu apa? Jadi perlu makan dan minum. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kita tinggalkan ini semua. Sekarang kita lanjut. Sebelum itu tampilkan materinya. Sekarang kita tanya. Mau tanya. Pertemuan sebelumnya itu sudah menjelaskan sedikit tentang apa itu konflik sosial. Ada yang masih ingat? Apa itu konflik sosial? Satu orang berdiri. Jawab. Apa itu konflik sosial? Boleh diulangi. Ya, betul sekali. Bagus jawaban Sarah. Siapa yang bisa? Apa itu konflik sosial? Jadi permasalahan yang berupa tinggi antara masalah yang lain, masalah satu yang lainnya. Ada lagi? Apa? Perbedaan pendapat. Oke. Jadi materi kita saat ini masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu tentang konflik, kekerasan, dan perdamaian. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini agar supaya anak-anak semua bisa memahami apa saja penyebab terjadinya konflik, kemudian bisa memahami resolusi konflik, dan juga kalian bisa menganalisis dan mendiskusikan penyelesaian dari konflik, dan kalian bisa mempresentasikannya di depan kelas. Boleh dilanjutkan ke materinya? Boleh. Jadi materi kita lagi itu konflik, kekerasan, dan perdamaian. Ibu sudah bagikan kelompok, sekarang boleh duduk sesuai kelompok masing-masing, 3 kelompok. Sesuai kelompok yang sudah dibagikan. Di mana ada 3 di sini, Jo. 1, 2, 3. 3 di sini. Ayo 3 di sini, 2 di tengah. 1 di bagian ini. 2 di tengah. 1 di kiri, 2 di tengah. 3. Ayo.
Oh, di sini. Dua tuh. Oh, iya, satu lagi dua. Asli ya? Simpan dulu. Udah? Mana kalau keluar di situ? Sini. Buku aja, di situ kan buku aja. Buku aja. Ya, situ. Sudah? Oke, perhatian dulu sini. Jadi langkah-langkah kegiatan kita pagi ini yang pertama, Ibu akan memaparkan materi singkat tentang konflik kekerasan dan perdamaian. Kemudian setelah itu Ibu akan membagikan dalam KPD. Dalam KPD ada beberapa pertanyaan, silakan kalian jawab, kalian diskusikan. Nanti juga kalian akan menonton film pendek. Silakan dikerjakan. Kemudian setiap kelompok nanti maju di depan untuk mempresentasikan dan kelompok lain boleh memberi pertanyaan dan juga memberi saran kepada kelompok yang tampil. Paham? Jadi di sini materi kita tentang konflik kekerasan dan perdamaian. Adapun tentang konsep pembelajarannya yang pertama, pengertian konflik kekerasan dan perdamaian, pemetaan konflik, akar masalah dan sebab-sebab terjadinya konflik, peran mediasi dan orang ketiga dalam menyelesaikan konflik. Semua sudah tahu apa pengertian konflik? Apa pengertian konflik? Apa itu konflik? Permasalahan. Apalagi jawaban yang lain? Konflik dan benda masalah. Dulu poso pernah terjadi konflik. Kalau ibu katakan seperti itu, kira-kira apa yang terbesit di pikiran kalian? Kerusuhan. Oke. Kelahiran. Satu-satu. Teroris. Sudah jauh ya. Ternyata luas pengertian dari konflik. Oke. Hakikat konflik kekerasan dan perdamaian. Menurut coba baca ini siapa namanya? Dalam rangka mencapai tujuannya, setiap individu atau kelompok akan menggunakan segala cara, termasuk ancaman atau kekerasan sebagai bentuk pertentangan terhadap lawannya. Proses inilah yang disebut dengan konflik. Kemudian ada lagi satu ahli yang mengatakan bahwa siapa namanya? Disebut sebagai konflik apabila sepanjang tindakan yang ada di dalamnya secara sengaja dilakukan untuk melaksanakan kehendak satu pihak untuk melawan pihak lain. Dengan demikian, konflik merupakan suatu hubungan sosial yang dimaknai sebagai keinginan untuk memaksakan kehendak pada pihak lain. Jadi keinginan untuk memaksakan kehendak kita pada orang lain mau dengan tidak, pokoknya terpaksa. Akhirnya terjadi konflik. Ini yang kemudian konflik tadi yang kamu sudah disebutkan. Dari Ibu, secara sosiologis konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau juga kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Dan sudah termasuk kan yang kamu sebutkan semua. Perkelahian, lagi apa? Perkelahian, apa lagi? Pembunuhan. Kalau pembunuhan sudah akibat dari konflik. Oke. Sini masih ada lagi teori-teori tentang kekerasan. Tadi konflik, sekarang kita lanjut ke kekerasan. Ada teori faktor individu, kemudian faktor kelompok, dan juga faktor dinamika kelompok. Ibu jelaskan sedikit tentang teori faktor individu. Jadi kekerasan itu bisa terjadi antara individu. Nah,
Agresivitas perilaku seseorang dapat menyebabkan timbulnya kekerasan. Faktor penyebab perilaku kekerasan adalah faktor pribadi dan faktor sosial. Faktor pribadi meliputi apa? Jiwa, faktor yang bersifat sosial antara lain konflik rumah tangga, faktor budaya, dan faktor media massa. Nah, jadi faktor pribadi itu kalau orangnya sedang ada gangguan jiwa bisa mengganggu, kemudian psikopat, kemudian psikoneurosis, frustasi kronis, ada frustasi kronis di sini. Apa yang pipa, serta pengaruh obat bius. Ada yang sering pakai obat bius? Iya, sudah ya. Oke, ibu lanjut. Ada yang bilang ada faktor individu dan juga faktor kelompok. Kira-kira sebelum ibu paparkan materinya, ada yang bisa kasih contoh? Kira-kira kalau faktor kelompok apa? Nah, biasanya kan kalau individu orang yang ada kelainan jiwa, kemudian psikopat. Kalau yang kelompok kira-kira tawuran. Bukan tawurannya karena kenapa? Tawuran sampai memicu adanya faktor yang memicu perbedaan pendapat. Oke, jawabannya kelainan. Kelainan apa? Jiwa. Oke, iya. Beberapa ahli mengemukakan pendapat bahwa setiap individu cenderung membentuk kelompok dengan mengedepankan identitas berdasarkan kesamaan ras, agama, atau etnis. Identitas kelompok inilah yang cenderung dibawa ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Benturan antara identitas kelompok sering menjadi penyebab kekerasan. Benturan seperti apa biasanya? Yang dalam bentuk ras, agama, dan etnis. Kalau ras biasanya, contoh ras. Ya, biasanya orang menghina. Akhirnya yang sesama ras tidak terima karena mereka merasa mereka adalah satu kelompok. Begitu juga agama. Karena merasa satu agama tersinggung. Kemudian etnis. Yang sama juga ada ras, agama, etnis. Selanjutnya ada teori dinamika kelompok. Jadi kalau dinamika kelompok, kekerasan Oke, lanjut. Teori dinamika kelompok. Kekerasan yang timbul karena adanya deprivasi relatif atau kehilangan rasa memiliki yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat. Artinya, perubahan-perubahan sosial yang terjadi demikian cepat dalam sebuah masyarakat dan tidak mampu ditanggapi dengan seimbang oleh sistem sosial dan nilai masyarakatnya. Ada yang masih ingat ini? Dinamika kelompok. Tapi bisa kasih contoh. Kehilangan rasa. Perubahan sosial yang terjadi dengan cepat. Sampai masih ingat? Banjir. Ya, jadinya bencana alam bisa. Longsor bisa. Ya, masih ingat berarti ya? Lanjut. Bentuk kekerasan. Ada dua, kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung. Jadi kekerasan yang langsung, kekerasan yang merujuk pada tindakan yang berkenaan dengan fisik atau psikologi seseorang. Contoh
dan guru kerja paksa. Nah, jadi yang kamu sebutkan tadi itu juga termasuk dalam kekerasan langsung. Kemudian ada lagi kekerasan tidak langsung. Kekerasan tidak langsung itu dilakukan secara tidak langsung tetapi membahayakan keselamatan seseorang. Kekerasan ini tidak melibatkan hubungan secara langsung antara pelaku tindak kekerasan dengan korban kekerasan. Contoh kekerasan tidak langsung ini adalah pelanggaran terhadap hak hidup manusia seperti kekerasan terhadap pembiaran. Bagaimana itu kekerasan terhadap pembiaran? Ya, tidak adanya perlindungan dari kekerasan sosial, meneror, menfitnah, mengintimidasi dan lain-lain. Jadi jangan berani-berani meneror orang, itu termasuk kekerasan. Jangan berani menfitnah orang, itu kekerasan. Bisa dituntut secara hukum. Jangan berani-berani mengintimidasi orang lain. Lanjut yang terakhir yaitu tentang sampai bisa memberikan apa itu pertama ya? Menurut pendapatnya kamu satu orang bertangan ya. Yang pertama adalah oke, namanya adalah penyelesaian suatu masalah. Oke, perhatikan. Namanya adalah kondisi sosial akibat konflik jelas merupakan kondisi yang tidak menyenangkan bagi salah satu pihak, terutama dari pihak yang kalah. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab adanya perdamaian. Secara etimologis, istilah perdamaian di wilayah satu dengan wilayah lain berbeda. Istilah damai ini sering diartikan sebagai ketentraman, harmoni, dan ketenangan. Dan menurut pandangan ini, ya, seorang filsuf dan negarawan dari Athena, perdamaian sebagai syarat bagi dewan rakyat untuk mencapai suatu pemecahan masalah. Ia menggunakan istilah isegoria, yaitu komunikasi politik yang bebas tetapi dilakukan secara bijak dan berkualitas sehingga tercipta kebaikan. Jadi perdamaian ini adalah kondisi sosial akibat konflik. Kira-kira yang sedang viral saat ini apa? Ya, pilpres. Kira-kira ada konflik atau tidak? Banyak sekali. Tapi banyak ya dari perdebatan itu, tetapi ada banyak juga muncul perdamaian. Pasti ada yang memberikan apa namanya pemahaman yang bijak, mengatakan bahwa tidak ada gunanya kita di sini sudah saling adu jotos, sana mereka biasa-biasa aja kan? Oke. Jadi ini materi singkat dari Ibu. Selanjutnya seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, Ibu akan membagikan LKPD. Oke, perhatikan. Di situ ada langkah-langkah kegiatannya. Jumlah kelompoknya sudah terbentuk, kemudian pelajari materi-materi yang telah disediakan, diskusikan dan kerjakan latihan bersama-sama dengan teman kelompokmu. Buatlah jawaban latihan sesuai kreativitas masing-masing kelompok. Perhatikan ke sini untuk poin yang keempat. Buatlah jawaban latihan sesuai kreativitas masing-masing kelompok. Jadi silakan mau buat main mapping boleh, mau buat di Canva boleh, terserah kalian sesuai kreativitasnya kalian. Dan setelah itu dipresentasikan setiap pertanyaannya kan ada 4. Mas saya itu bisa di sini ya.
Kalau dikatakan kalau saya mengambil janji, kalau misalnya mau dikatakan satu, tidak ada bisa. Silakan dikerjakan, ibu kasih waktu 10 menit. Cepat-cepat. Lihat. Bagaimana sih? 15 menit lah. Bisa mana? Ibu putarkan di sini videonya. Ya, Ibu.
Terima kasih.
Sosial itu bukannya lebih dari satu orang? Berarti jadi lebih dari satu orang. Dia pulang lebih awal ya. Enak makan dulu. Kalau bingung cari dulu apa yang pengertian. Baru kamu apa itu bisa didapat ya mengerjakan
Rata-rata main dari sini semua ini ya bisa terus Apa zaku antara dalam kelompok? Mereka untuk yang mana yang tadi namanya bisa disebutkan mengerjakan tugas kelompok. ini sering sekali oh iya terekam Yang mana itu buat
Jadi nanti perwakilan kelompok saja yang maju ya.
Jaga itu yang sudah jaga itu. Harus akan siap tampil maju ke depan. Jangan lupa ya, bertanya ya. Yang sudah silakan jangan mereka itu. Terus. Jangan mati. Jam Aja.
Adiknya sama anaknya. Kelompok 1. Ayo silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk tampil mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Jadi kelompok 1 yang mempresentasikan. Lupa bertanya. Kasih saja kawan. Saya berdiri atau kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Jadi kami perwakilan dari kelompok 1. Nama saya Siti Salami. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas yang telah diberikan oleh Ibu Desi mengenai konflik, kekerasan dan perdamaian. Oke, untuk nomor 1 akan dibacakan oleh Nida. Persilakan. Jadi yang pertama, apa penyebab konflik dari video yang telah kalian saksikan? Penyebab konflik dari video tersebut karena orang tidak berpartisipasi dalam bekerja tugas kelompok, sehingga teman kelompoknya keberatan untuk melakukan amalan dalam tugas kelompok. Yang kedua, siapa saja yang terlibat perdebatan konflik di atas. Yang terlibat konflik di atas adalah kelompok peserta keempat amalan. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Kenapa kasus di atas dikatakan sebagai konflik sosial? Jelaskan. Dikatakan sebagai konflik sosial karena ada kesalahpahaman antar beberapa individu. Kemudian nomor 4, carilah contoh peristiwa konflik, kekerasan, dan perdamaian yang sedang viral atau sedang terjadi di lingkungan masyarakat. Jadi contoh kasus yang kami ambil yaitu pada hari Senin, SMA Negeri 30 melaksanakan upacara bendera seperti biasa. Saat upacara sedang berlangsung, beberapa siswa kelas 11 meneriaki petugas upacara karena ada beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh mereka. Alhasil, saat upacara selesai, semua siswa kelas 11 diarahkan untuk berganti sendiri. Kemudian guru menanyakan alasan mereka meneriaki petugas upacara tadi. Setelah mendapatkan jawaban dari mereka, siswa kelas 11 membuat perjanjian untuk tidak mengulangi tindakan tersebut. Oke, sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan pada kelompok lain jika ada yang ingin bertanya. Kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2. Dapat silakan. Saya dapat apakah ada konflik antara siswa dan Pak Guru? Karena menurut kelompok 1, Kalau menurut kami, kayaknya tidak ada kesalahpahaman antara Pak tersebut dengan siswa, karena Pak itu menjadi penengah mungkin untuk mereka agar bisa berdamai. Ada
Sejauh yang kami lihat itu masih ada, cuma sudah terminimalisir, sudah berkurang, tidak sebanyak yang sebelum membuat kejadian tersebut. Ya. Masih ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Sudah? Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok dua atau tiga? Tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Yang akan dibacakan oleh Raja. Ya. Pertanyaan nomor 1, apa penyebab konflik dari video yang telah kalian saksikan? Jawabannya, penyebabnya adalah karena salah satu dalam mereka tidak membantu mengerjakan tugas kelompok dan hanya bermalas-malasan. Nomor 2, siapa saja terlibat perdebatan pada konflik di atas? Yang terlibat adalah Wawa dan teman-teman anggotanya. Yang ketiga, kenapa kasus di atas dikatakan sebagai konflik sosial? Jelaskan. Karena kasus di atas terdapat kurangnya rasa kesadaran Wawa bahwa dia adalah anggota dari kelompok tersebut yang seharusnya membantu mengerjakan tugas kelompok dengan teman-temannya. Ia hanya keasikan bermain HP dan sering hiburan sehingga tugas kelompok itu selesai dikerjakan teman-temannya. Mereka tidak memilih nama Wawa pada kejadian itu sehingga terjadi konflik. Nomor 4, adalah contoh peristiwa konflik, kekerasan, dan perdamaian yang sudah berulang yang terjadi di lingkungan ini. Jawabannya, contoh peristiwanya adalah konflik kekerasan secara tidak langsung mengenai pilpres, terutama pada paslon 1 dan 2. Sekian penjelasan saya, ada yang ingin ditanyakan? Satu dari untuk mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan, boleh masukan, saran. Apa?
Tuh, siap-siap. Ayo Elizabeth. Pak, masuk di YouTube ini. Saya mau bertanya mengenai film ini, apakah untuk soal sudah melakukan perdamaian dan sekarang sudah ada apa namanya datanya data sementara. Kalau soal bagaimana? Oke, sebelumnya kasus ini pernah diperdebatkan juga di kelas kami. Jadi, kalau yang saya lihat-lihat itu pendukung paslon 1 dan 2 itu sudah berdamai. Tapi kalau untuk yang pada sosial media tersebar itu ada yang sudah menjadi kebijakan, ada yang belum menjadi kebijakan bahwa paslon 2 itu lebih dulu daripada yang ketiga. Jadi apakah sudah ada perdamaian? Tanyanya tadi kan, apakah sudah ada perdamaian antara 01 dan 02? Mungkin di beberapa kemudian latihan di sini dulu. Seperti yang sudah dijelaskan dalam kelas ini juga ternyata sempat terjadi. Di dalam kelas ini secara langsung yang kalian bisa lakukan langsung sudah ada perdamaian. Perdamaian dan sudah ada hasil sementara seperti yang disampaikan tadi. Tapi kalau untuk di tempat-tempat lain itu tidak bisa kita damai. Kita tidak bisa begini, kita tidak bisa membendung mulut seseorang, hati dan perasaannya orang lain kita tidak tahu. Tapi kalau yang secara langsung yang sudah dilihat secara langsung dalam kelas itu berarti sudah ada perdamaian, tidak ada lagi perdebatan. Jadi sudah menerima kenyataan seperti itu. Oke, jadi kalau untuk yang di luar kita tidak bisa jangkau sampai ke sana apakah sudah ada perdamaian atau tidak. Mungkin di beberapa tempat sudah ada, tapi mungkin di tempat-tempat lain juga masih ada yang belum. Ada lagi yang bertanya kepada ayo bertanya. Yo, bertanya cuma kenapa ini tengah delay? Apa menyebabkan tengah delay? Cepat tanya dulu deh. Jawab pertanyaan. Saya mau bertanya, apa penyebab utama dari konflik paslon 01 apa penyebab utama dari konflik paslon 1 dan 2?
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompoknya. Oke, penyebab utamanya itu adalah perbedaan pendapat. Kemudian selain dari itu juga ada latar belakang kinerja dari capres calon presiden nomor 1 dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Anissa. Ya, jadi itu tadi penampilan dari semua kelompok. Semuanya sudah tampil dengan baik. Bisa selesaikan hasil diskusinya. Kemudian yang lain juga sudah memberikan pertanyaan. Ibu ucapkan banyak terima kasih untuk keaktifannya anak-anak semua. Sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak. Jika ada yang ingin memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari bersama pada siang hari ini. Siapa bisa lihat? Sangat. Ya, silakan. Saya dari kelompok 3 ingin memberi kesimpulan dari kesimpulan dari materi ini adalah kita harus menghindari perselingkuhan dan memberi diri agar tidak terjadi perselingkuhan. Itu tadi kesimpulan dari teman kita bahwa kita harus memiliki kesadaran diri untuk menghindari adanya terjadinya konflik, kekerasan dan juga perdebatan dari perbedaan pendapat. Ya, jadi harus adanya kesadaran diri. Mungkin masih ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan terkait materi yang kita pada bagian ini. Masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang belum dipahami? Oke, belum ada yang ditanyakan. Jadi sejauh ini berarti Bu anggap semuanya sudah paham. Walaupun nanti belum paham bisa ditanyakan lagi. Tadi teman kita sudah memberikan kesimpulan tentang kegiatan pembelajaran kita, tentang materi kita pada siang hari ini. Sekarang Ibu beri kesempatan kepada adik-adik semua. Mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan dari keseluruhan kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, silakan bisa. Jadi kesimpulan pertama, saya dan teman-teman saya itu merasa senang mengikuti pembelajaran ini. Terus yang kedua, kami juga dapat mengasah kemampuan kami bekerja dalam bentuk kelompok. Terus yang ketiga itu juga kami telah menambah beberapa pengetahuan mengenai konflik, kekerasan dan juga perdamaian. Oke, terima kasih kepada Ananda Anissa yang sudah memberikan kesimpulan. Ibu juga mengucapkan banyak terima kasih kalau sekiranya Anda senang dan mohon maaf jika mungkin ada kekeliruan. Biarlah itu menjadi bahannya Ibu untuk memperbaiki kesempatan yang lebih baik. Oke, terima kasih. Semua kelompok sudah terlibat aktif. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi yang baru, yaitu tentang integrasi sosial. Karena tadi kita awali dengan doa, maka baiknya kita akhiri dengan doa. Silakan siapa memimpin dalam doa. Teman-teman, kita memakai pembelajaran apa yang kita bakal menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa yang benar. Doa selesai.
kebersamaan kita pada siang hari ini. Selamat siang. Nah, selamat pagi Bu Desi. Pagi Pak. Selamat pagi Pak Haji Putri. Bagaimana kabarnya Ibu Desi hari ini? Puji Tuhan, baik Pak. Alhamdulillah kabar baik. Pak Zulkifli bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah hari ini sehat-sehat. Amin. Ya, Ibu Desi, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi kelas, dan pada percakapan pasca observasi kelas ini kita ditemani langsung oleh Bapak Pengajar Praktik Bapak Zulkifli. Jadi ada beberapa hal yang akan kita percakapkan di sini. Yang pertama, dari pelaksanaan observasi kelas dan observasi kelas, saya memutarkan beberapa hal yang saya amati dari percakapan observasi kelas. Kemarin Ibu sudah menyebutkan tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai ketika pembelajaran di kelas. Itu diantaranya peserta didik dapat memahami akar-akar dan sebab-sebab terjadinya konflik. Yang kedua, peserta didik dapat memahami resolusi konflik, pencegahan, kelola, rekonsiliasi, dan transformasi. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dan mendiskusikan penyelesaian konflik menggunakan metode-metode penyelesaian konflik, mediasi, negosiasi, rekonsiliasi, dan transformasi konflik. Yang keempat, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang upaya penyelesaian konflik di masyarakat. Nah, kemarin juga Ibu mengungkapkan tentang area pengembangan yang hendak Ibu capai. Itu diantaranya pengetahuan, keterampilan, dan keterampilan siswa. Nah, lalu strategi yang Ibu persiapkan kemarin itu adalah diantaranya pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran KSE, diskusi kelompok, dan presentasi kelompok. Nah, dari beberapa observasi yang Ibu kemukakan tadi, ada beberapa catatan khusus dari kami. Itu yang pertama, membantu guru dalam persiapan supervisi. Apa yang harus dilakukan agar terlaksana dengan baik. Jadi membantu guru mempersiapkan supervisi. Lalu yang kedua, rekan sejawat memiliki motivasi yang tinggi masa pembelajaran dan dengan sikap terbuka mempersilakan pembelajaran diambil amati oleh supervisor. Jadi dari pengamatan kami, Ibu motivasinya sangat tinggi. Oke, nah ketika di dalam kelas kami amati pembelajaran dalam kelas, dari aspek dan strategi pengembangan yang dilakukan, dari keaktifan siswa itu tercapai, ada pembelajaran berreferensi ada juga dilaksanakan, pembelajaran KSE juga terlaksana, diskusi kelompok dan presentasi terlaksana juga. Nah, ada catatan-catatan pengamatan. Kalau keaktifan siswa, itu keaktifan siswa sudah baik. Pembelajaran berdiferensiasi, teramati dan sudah terlaksana. Pembelajaran KSE, teramati dan sudah terlaksana juga. Diskusi kelompok dan presentasi, dan diskusi kelompok dan presentasi berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa catatan ketika saya mengamati. Yang pertama, dalam diskusi dan presentasi kelompok perlu pemberian semangat dan motivasi pada siswa agar tidak ragu-ragu dalam bertanya. Dan yang kedua,
perlu adanya pendampingan khusus bagi siswa yang berkemampuan kurang. Nah, dari penguraian percakapan pasca observasi dan pengamatan kami pada observasi kelas, dari kegiatan pembelajaran ini tujuan yang ibu harapkan seperti apa? Tujuan yang saya harapkan dalam pembelajaran ini seperti yang sudah Bapak ungkapkan tadi, tujuan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang memang ingin dicapai, yang ada dalam RPP, memahami, siswa bisa memahami, kemudian bisa menganalisis dan juga bisa mempresentasikan hasil diskusi mereka. Dan harapan saya, karena begini Pak, di sebelumnya memang dalam kelas itu kan sudah ada masalah bahwa ada anak-anak itu yang kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi harapan saya juga saya bisa membangun semangat anak-anak dalam berdiskusi sehingga semua bisa terlibat aktif. Oh ya, tadi menyebutkan ada kendala ya, hambatan yang ibu temukan di dalam kelas. Kira-kira kendala-kendala apa lagi yang ibu temui dalam pembelajaran kelas selain tadi itu? Ya, untuk kendala, kalau untuk ada pengembangan pengetahuan Pak, anak-anak sudah mampu memahami dan menguraikan. Kemudian keterampilan, siswa sudah mampu menuliskan hasil diskusi mereka membuat melalui aplikasi Canva. Tinggal dari keaktifan itu Pak, keaktifan siswa itu menjadi kendalanya, keaktifan siswa itu masih ada siswa yang kurang terlibat aktif Pak. Mereka kayak mengharapkan teman yang lain, yang mereka pikir oh temanku lebih mampu dari saya, seperti itu. Oh iya, dari kendala yang ibu kemukakan tadi, menurut ibu apa yang ibu lakukan untuk bisa mengatasi kendala tadi? Ya, untuk bisa mengatasi kendala tadi, seperti tadi ada catatan khusus yang memberikan bahwa harus lebih memberi semangat kepada anak-anak dan juga mendampingi siswa yang masih kurang mampu atau masih kurang paham. Jadi itu mungkin bisa menjadi catatan khusus untuk saya Pak. Mungkin kedepannya bisa saya praktekkan. Saya mungkin bisa lebih mempelajari bagaimana cara untuk memberikan semangat kepada anak-anak dan juga bagaimana mendampingi siswa yang mungkin masih kurang memahami materi yang diberikan. Berarti ibu akan lebih memotivasi siswa nanti yang kurang aktif, lalu mendampingi mereka yang kemampuan kurang. Iya, mungkin begini Bapak, mungkin saya akan lebih memperhatikan gaya belajarnya anak-anak, karena kita ketahui bersama bahwa anak-anak pasti memiliki gaya belajar yang berbeda-beda kan. Nah, jadi mungkin saya bisa lebih memahami lagi gaya belajar yang cocok sehingga mereka bisa nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Dari ini yang ibu kemukakan tadi, beberapa hal itu sudah masuk pada rencana ke depan. Jadi, menurut ibu, adakah orang lain yang bisa membantu ibu mewujudkan rencana tersebut? Ya, mungkin saya bisa bertanya pada kepala sekolah Pak, sebagai pimpinan yang kita di sini, dan juga mungkin saya bisa bertanya kepada teman-teman GP yang ada di sekolah ini Pak, karena ada beberapa teman di sini. Dari rencana ke depan ini, kapan ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Untuk rencananya mungkin minggu depan saya akan sudah mulai menyusun strategi itu, dan mungkin bisa saya lakukan di 2 minggu berikutnya Pak, belum langsung minggu depan, minggu berikutnya. Minggu keduanya berarti ibu akan melaksanakan rencana tersebut. Ya, berarti Bu, kita sekitar 3 minggu lagi kita akan ketemu lagi untuk membicarakan tentang bagaimana perkembangan atas rencana ibu sudah lakukan. Ya, terima kasih Bu atas percakapan kita hari ini. Sama Pak. Terima kasih Pak Zulkifli atas kehadirannya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.